Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita nikmat mampu sehingga kita dapat mengikuti course keempat pada Sabtu 11 Juli 2020. Seperti kita tahu, kita telah melalui 3 course, yakni pada 20 dan 21 Juni 2020, course kedua pada 27 Juni dan 28 Juni 2020, course ketiga pada 4 dan 5 Juli 2020, dan pada hari ini kita akan mengikuti course keempat yang akan berlangsung pada 11 dan 12 Juli 2020. Selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu peserta online course yang sangat luar biasa datang dari hampir seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Untuk hari ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi, yakni pada sesi 1 mengenai urban farming, sesi 2 perencanaan kota ekologis, dan sesi 3 emisi ancaman kota dunia. Selamat datang saya ucapkan juga kepada pemateri Bapak Anung Wahyudi PhD. Sedikit saya sampaikan mengenai beliau. Bapak Anung Wahyudi PhD akan memaparkan mengenai urban farming. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Lampung. Yang kali ini beliau telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Graduate School of Science and Technology, Shizuoka University. Baik, sebelum kita mulai online course pada siang hari ini, saya sampaikan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Kepada seluruh peserta, disilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui live chat di Zoom, atau bagi yang bergabung dengan live YouTube kami, silakan menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar di live streaming YouTube. Baik, kepada pemateri, Bapak Anung Wahyudi, disilakan 30 menit ke depan untuk menyampaikan materi. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Mbak Moderator, apakah suara saya terdengar di ini? Terdengar, Pak, sudah. Baik, terima kasih. Saya sekalian share ini ya, saya mau share materi PPT-nya. Ya, silakan Bapak untuk share materi. Bagaimana, sudah bisa terlihat ya? Ya, sudah Pak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi MKC ini Metro Kita Center. Terima kasih atas inviting-nya, telah berkenan memberi kesempatan saya ya. Sebenarnya ilmunya juga belum seberapa, tapi insya Allah ini kebetulan pagi ini kita akan saya awali dengan urban farming di materi saya, namun nanti akan berlanjut dengan pemateri-pemateri yang saya kira cukup luar biasa dan beliau-beliau pasti berkompeten di bidangnya dan insya Allah akan menambah ilmu dan pengalaman kita di Sabtu hari ini. Saya kira itu, dan selamat pagi semuanya buat para partisipan dan para audiens, dan di sini juga saya lihat ada live streaming YouTube. Jadi saya ucapkan selamat pagi, sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian dan kaum milenial. Saya lihat juga ada banyak yang kaum muda ya. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan belajar bersama. Ini sharing discussion saja, bukan saling saya seolah-olah lebih tahu dari Bapak Ibu. Namun saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan materi yang hari ini akan saya bawakan terkait urban farming. Sedikit memperkenalkan diri, tadi sudah disinggung oleh moderator. Sekali lagi ini diri saya, riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian organisasi. Kebetulan ini juga pagi ini tentu atas undangan dari rekan ya. Ini ada Mas Fris yang Franz ya, atau lebih akrab dengan Franz, mengundang beberapa hari yang lalu.
Alhamdulillah beliau dulu bersama saya di PPI Jepang, jadi insya Allah silaturahimnya tetap terjaga. Kemudian juga sedikit berkontribusi buku, ada buku saya tentang The Power of Dream sama Jepang Ternyata, jadi silahkan juga di Gramedia juga sudah ada sekaligus promosi. Gitu. Ini organisasi profesi, saya juga tergabung di PERIPI, Perhimpunan Ilmu Pemulihan Indonesia, sama Perhorti, Perhimpunan Hortikultur Indonesia. Sector. There are many, a million people that will be affected by this condition. Halo. Baik. Baik Bapak Ibu, saya coba sedikit Ya, mohon maaf kepada seluruh peserta. Sepertinya sedikit ada kesalahan jaringan. Dimohon untuk sedikit bersabar menunggu pemateri untuk kembali bergabung bersama kita semua. Iya, silakan Bapak Anung untuk melanjutkan. ya, maaf tadi ada di sini sepertinya sinyal Telkomsel saya agak bermasalah. Bagaimana bisa Ya, share screen-nya? Masih bisa ya? ya silakan di-share screen kembali Bapak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sepertinya ada koneksivitas nih. Baik, saya lanjutkan ya dari sini. Jadi saya lanjutkan lagi. Ketika kita searching urban farming di Google misalnya, di mesin pencari Google, maka muncul istilah-istilah ini, ada vertical, ada rooftop, arsitektur, backyard, community, indoor, future, hydroponics, greenhouse gitu ya. Itu bila kita di searching di Google, maka gambar-gambar yang muncul seperti ini. Jadi kita kalau mindset kita ke urban farming, kita akan melihat beberapa sayuran ditanam di perkotaan dengan sistem tanam, ada hidroponik, ada aquaponik, ada greenhouse dan sebagainya. Ketika kita coba klik ke vertical farming, maka di berbagai negara itu sudah vertical farmingnya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup luar biasa. Di sini ada, kalau kita di beberapa kota lihat, ada future urban farming dengan sistem vertical culture. Nanti kita akan coba singgung sedikit apa itu vertikultur, hidroponik, aeroponik, aquaponik, kemudian greenhouse dan sebagainya. Maka gambar-gambar ini muncul dan ini juga bisa menjadi inspirasi kita ketika kita ingin mengembangkan urban farming di perkotaan. Kemudian ketika kita lanjut lagi ke hidroponik, maka beberapa kota-kota maju, negara-negara maju mengembangkan hidroponiknya sudah cukup luar biasa. Ini ada urban sky farm misalnya, ada urban vertical hydroponic farm menggunakan sky farm seperti ini. Atau di US sudah ada vertical hydroponic gardens urban farming. Kemudian ada vertical farming system di Jepang seperti ini misalnya. Kemudian kita lanjutkan ke hidroponik. Ketika kita klik hidroponik, maka muncul
gambar-gambar seperti ini dan aquaponik ya, ini mohon maaf tadi aquaponik, maka ada di sini ada vertical farm sudah melibatkan ikan, kemudian tanaman ya, dengan beberapa metode urban farming yang berbeda-beda. Mungkin belum banyak kita jumpai di Indonesia, tapi di beberapa negara sudah mengembangkan dengan begitu maju, dengan vertical farming dikombinasikan dengan hidroponik, dikombinasikan dengan aeroponik, dikombinasikan dengan aquaponik dan sebagainya. Kita lanjut lagi, maka di kepala saya kemarin saya mikir terus bagaimana Google Trends ya. Kalau tadi di Google apa trends tentang urban farming gitu. Kemudian kita coba ini data dari Google Trends apa tentang perbandingan urban farming, hidroponik, vertikultur dan aquaponik. Hidroponik itu budidaya tanpa tanah, maka sangat mudah sekali dengan air sekarang kita bisa berbudidaya tanaman. Vertikultur budidaya bertingkat, kemudian aquaponik mengkombinasikan dengan air, ikan dan sebagainya. Aeroponik bisa budidaya juga sistem di udara dengan nutrisinya disemprotkan ke akar dan sebagainya. Maka Google Trend bicara tentang urban farming itu hampir masyarakat di Indonesia di tanah air itu ketika menyinggung urban farming maka hidroponik mendominasi di sini. Ini hidroponik, ini vertikultur yang warna coklat muda ini, kemudian ini aquaponik yang warna hijau. Warna biru adalah urban farming. Maka urban farming lebih sedikit dikenal, orang lebih mengenal hidroponik misalnya. Kemudian tentang urban farming hidroponik, khusus untuk hidroponik di sini ternyata urban farming itu banyak dikembangkan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, kemudian Jakarta, Banten, ini versi Google Trend. Kemudian ketika kita bandingkan antara hidroponik, tadi kan hidroponik yang paling banyak dikenal masyarakat atau familiar ya dengan di masyarakat kita, maka ada hidroponik sayuran, ada hidroponik buah. Google Trend, kalau data Google Trend itu hidroponik sayuran itu lebih mendominasi dibandingkan hidroponik buah-buahan. Dan ternyata data Google Trend itu hidroponik sayuran itu Lampung ya. Kalau di Google Trend ini 12 bulan terakhir. Ini datanya menunjukkan kenaikan signifikan, maupun turun kembali dan mulai naik lagi. Tapi ternyata urutan berdasarkan sudut wilayah Google Trend itu Lampung menjadi urutan pertama. Lampung, Riau, Banten, kemudian Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Selatan atau Palembang. Ini versi Google Trend. Kalau hidroponik buah, ternyata Lampung sedikit sekali. Ternyata Lampung lebih dominan di hidroponik sayuran. Hidroponik buah banyak didominasi di Jawa, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu ya. Ini data Google Trends. Nah, kita sekarang ke permasalahan urban farming yang hari ini kita bahas, yang pagi ini kita bahas. Baik Bapak Ibu serta Metro Kita Center ya, ini partisipan course keempat, ini saya kira course 3 apa course 4 ini ya. Ini pagi ini kita akan belajar sedikit tentang kondisi konsumsi buah dan sayur. Jadi saya coba lebih spesifikkan lagi ke kita pembahasannya di buah dan sayur. Konsumsi masyarakat kita, ini sumbernya dari Buletin Pemantauan Ketahanan Pangan 2017. Data 2012 hingga 2016 ternyata di perkotaan dan di pedesaan itu datanya terjadi penurunan. Dan penduduk di Indonesia itu mengkonsumsi buah dan sayur masih 43% saja dari yang direkomendasikan. Ini direkomendasikan daily intake-nya 400, ini vegetable sayur dan buahnya itu masih buah cuma 67, 107 di vegetable. Jadi masih hanya 43%-nya saja dari rekomendasi untuk konsumsi buah dan sayur. Kemudian jika kita bandingkan desa dan kota atau urban dan rural, perkotaan dan pedesaan, itu ternyata masyarakat perkotaan itu lebih sedikit mengkonsumsi sayur dibandingkan pedesaan. Di sini perkotaan 104, di pedesaan 110. Namun untuk buah-buahan justru di perkotaan konsumsinya lebih tinggi, 75 dan di pedesaan 58. Secara keseluruhan jika kita total maka konsumsi buah dan sayur di perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
meskipun di data 2012 hingga 2016 itu terjadi penurunan baik di perkotaan maupun di pedesaan tentang konsumsi buah dan sayuran. Saya lanjutkan di data Kementerian Kesehatan. Karena ini bicara urban farming, kita akan bicara ke gerakan masyarakat hidup sehat. Maka di sini ada cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertularnya COVID-19. Data hari ini terkonfirmasi data di Indonesia COVID-19 selalu naik. Ya, kita cukup prihatin, semoga dalam beberapa waktu ke depan segera turun dan hilang ya. Kita berharap segera normal kembali. Dan semoga kita dijaga semuanya dari virus ini. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menyarankan untuk memperbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, dan lain-lain. Kenapa ini saya sampaikan? Nanti ini menjadi ide untuk mengembangkan urban farming. Kemudian juga dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran, terutama sayuran yang kaya serat. Misalnya sayuran berdaun hijau, kemudian terong, toge, daun singkong, labu, toge atau kita menyebutnya kecambah, labu, dan sebagainya. Nah, namun jangan lupa menurut Germas ini, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, juga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin, terutama vitamin dari buah-buahan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Misal dari semangka, dari pisang, jeruk, dan sebagainya. Atau mengkonsumsi antioksidan dari sayuran, karena sayuran juga banyak mengandung antioksidan untuk melawan radikal bebas. Atau minimal agar kinerja tubuh kita terjaga dengan baik, kita mengkonsumsi mineral. Maka mineral juga harus tercukupi. Vitamin, sayuran, jadi ada buah-buahan, ada sayuran, ada ikan dan sebagainya, ada konsumsi mineral. Ini anjuran dari Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian saya akan paparkan data potensi sumber daya di Indonesia. Di negeri kita ini Gemah Ripah Lojinawi, negeri yang terkenal, kita mengenal Zamrud Katulistiwa, Toto Tentrem Kertoraharjo atau Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kertoraharjo ya kalau bahasa Jawa begitu ya. Itu Kus Plus bilang lempar singkong aja tumbuh gitu, lempar batu jadi tanaman katanya ya. Ternyata di Indonesia itu biodiversity-nya itu karbohidratnya itu ada 100 jenis, banyak ya. Padi, singkong, jagung, dan sebagainya. Kemudian ada 100 jenis kacang-kacangan. Dari kacang panjang, kemudian kacang merah, ada kacang tanah, ada boncis, ada kedelai, dan sebagainya. Kemudian 250 jenis sayuran, dan ternyata sayuran banyak sekali ya. Ada sawi, ada bayam, ada kubis ya. Kemudian 450 jenis buah-buahan, dan ini yang menjadi daya tarik. Ketika dulu saya belajar di Jepang sedikit sekali mampu menanam buah-buahan karena di sana subtropik, negeri 4 musim, dan tidak setiap musim mereka bisa berbudidaya tanaman. Berbeda dengan Indonesia yang hampir setiap tahun bisa kita menanam ya, hampir setiap tahun karena hanya wet season sama dry season. Jadi ada 450 jenis nih negeri. Justru saya lihat di beberapa negara itu, waktu saya kemarin di Thailand tuh, Thailand menghasilkan produk buah-buahan sangat besar. Filipina juga. Kadang pisangnya Lampung itu di branded di Jepang itu malah keluarannya Filipina ya. Kadang seperti itu. Dan di Thailand banyak sekali buah dihasilkan, dan Indonesia juga sebenarnya banyak sekali ya. Dan ada 10,3 juta hektar itu potensi lahan pekarangan. Nah, ini kita fokusnya akan di sini, di urban farming ini nanti. Kemudian 8 sampai 10 juta hektar itu juga lahan marginalnya sebenarnya bisa dimanfaatkan. Di samping juga ini ada potensi kuliner, dan lembaga swadaya masyarakat dan ahli bidang pangan dan gizi juga akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Nah, kita lanjut lagi sebelum ke teknis urban farming, saya paparkan data lagi terkait dengan kawasan rumah pangan lestari. Ini ada kaitannya dengan program Kementerian Pertanian ya. Ini ada pangan lestari, ada pekarangan lestari katanya sekarang ya. Jadi
manfaat dari kawasan rumah pangan lestari ini sangat penting. Jadi sekarang work from home, jadi pandemik itu ada hikmahnya, salah satunya banyak aktivitas di rumah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, atau anak-anaknya, atau anggota keluarga, itu sekarang mencoba untuk memproduktifkan diri dengan menanam berbagai tanaman yang ada di rumah. Namun seringkali karena keterbatasan ilmu dan teknologi, jadi sudah beli tanaman hias mahal-mahal, ditanam di rumah, kemudian banyak yang mati, nangis, nyesel, dan sebagainya. Maka butuh belajar. Ini kalau kita bicara kawasan rumah pangan lestari, maka ada konservasi sumber daya genetik lokal itu lebih dari 300 komoditas. Kemudian mendukung diversifikasi pangan juga. Jadi pangan lestari itu banyak manfaatnya. Di samping juga mampu mengurangi jejak karbon dan emisi. Ternyata data bisa di 2030 itu bisa menurunkan 29%. Dan tentunya ini yang sangat penting untuk kemandirian dan ketahanan pangan, khususnya di keluarga, dan lebih besar lagi ke tingkat nasional. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beserta course urban farming pagi ini yang saya banggakan, yang sekali lagi kita akan mencoba masuk sekarang ke intinya. Kalau tadi kita mendengar paparan-paparan dari beberapa data, sekarang ke urban farming. Apa itu urban farming? Jadi urban farming adalah bentuk usaha, baik itu komersial maupun bukan, yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, baik itu dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan. Jadi ini batasannya satu perkotaan, kedua bisa dalam bentuk komersil maupun bukan, maupun dalam skala usaha maupun skala rumah tangga maupun skala hobi, itu bisa kategori urban farming. Nah, ini ada beberapa paparan juga menurut versinya, ini sumber dari Hadi S. Arifin dari IPB, pengembangan urban farming di pekarangan itu bisa berupa tanaman pangan, bisa berupa hortikultura. Tanaman pangan urban farming juga bisa dengan umbi-umbian. Nanam umbi ya, bisa ketela rambat dan sebagainya. Kacang-kacangan juga bisa. Sayuran lebih banyak diminati saya kira ini, sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat keluarga, atau bumbu-bumbuan juga bisa. Kemudian tanaman urban farming di sini kategorinya adalah bernilai ekonomi tinggi. Maka kalau urban farming nanam di rumahnya sudah sempit, kemudian nanam beberapa tanaman yang tidak bernilai ekonomis tinggi, saya kira ya sebaiknya tidak dilakukan gitu. Misalnya ekonomis tinggi, ada buah, ada sayuran, ada tanaman hias nih, yang seringkali menjadi 3 komoditas yang dianjurkan untuk urban farming. Ada buah, ada sayuran, ada tanaman hias, bisa bunga potong, ada tanaman pot, ada tanaman taman atau garden. Kemudian juga bisa urban farming dengan mengkombinasikan dengan ternak, bisa unggas hias, bisa dengan petelur, bisa dengan daging ya. Atau ikan juga bisa. Nah, kalau bicara ini karena background keilmuan saya di pemuliaan tanaman, maka urban farming atau home gardening atau petani perkotaan atau petani urban ini sekarang alhamdulillah dunia pertanian sekarang banyak dicintai hikmah dari pandemik. Jadi secara genetik dan lingkungan ini mempengaruhi fenotip. Fenotip ini penampakan luar. Penampakan luar tanamannya itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan atau genetik plus environment. Genetiknya maka gunakanlah benih yang unggul, kultivar yang unggul. Lingkungannya belajarlah media tanam yang benar. Lahannya juga harus mendukung. Maka secara fenotipnya komoditas urban farming di sini buahnya akan besar, hasil panen optimal, tentunya akan aman dikonsumsi karena tentu tidak banyak pestisida kalau sudah belajar yang benar ya. Di sini bisa untuk kemandirian pangan. Nah, ini saya coba share juga nih. Kemarin juga ikut beberapa webinar urban farming dan diskusi dengan beberapa praktisi urban farming. Ini ada sumber dari Prof. Syukur dari IPB. Menurut beliau, urban farming ini ada 4 yang direkomendasikan beliau ya. Bisa menggunakan kecambah atau microgreens, bisa menggunakan bertanam sayuran dengan sistem hidroponik maupun vertikultur, bisa budidaya tanaman dalam pot, ya
baik itu tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayuran, atau budidaya pada lingkungan terkontrol di dalam greenhouse, kira-kira seperti itu. Nah, tadi menurut paparan Prof. Syukur tadi, kalau urban farming itu pertama kecambah dan microgreens. Apa itu kecambah, apa itu microgreens? Bagi Bapak Ibu atau partisipan yang sudah mengenal microgreens dan kecambah, saya kira hari ini hanya kita nanti akan berbagi sharing saja. Namun yang belum mengenal, saya akan bantu perkenalkan. Jadi microgreens dan kecambah, ini kalau kecambah itu dipanen 3-5 hari. Kalau microgreens dipanen sekitar 7-14 hari, jadi lebih sedikit lama. Kalau microgreens, ini bisa ditanam dengan sistem hidroponik maupun di tanah. Tapi kalau kecambah, maka ditanamnya hidroponik, cukup dengan air. Ketika kecambah dimakan, ini muncul seed leaf-nya, tapi kalau microgreens ini muncul true leaf-nya. Ini cotyledon dan muncul true leaf-nya. Kalau di kecambah hanya seed leaf-nya. Nah, kalau kecambah itu dimakan semuanya bisa, sampai akar-akarnya bisa. Maka eaten entirely. Itu semuanya bisa dimakan. Tapi kalau microgreens itu tidak bisa dimakan. Jadi hanya akarnya tidak bisa dimakan maksud saya. Tapi dari hipokotil, apikotilnya, cotyledonnya, true leaf-nya itu bisa dimakan. Kecuali akar. Maka root not eaten. Nah, bedanya apa? Kecambah dan microgreen yang paling utama, kalau microgreens itu menggunakan cahaya, maka muncul ini klorofilnya muncul di sini. Kalau kecambah tidak butuh cahaya, maka ini. Dan bagaimana dengan harga? Tentu microgreens lebih mahal. Nah, ini contoh-contoh microgreens. Ini dari beberapa versi, ada sumbernya. Microgreens dari bunga matahari bisa, dari brokoli bisa, kira-kira seperti ini. Kemudian kale, kohlrabi. Saya kira ini banyak dikembangkan petani milenial sekarang. Karena ini tanamannya masih muda, selnya masih aktif, gizinya tinggi, dan sebagainya. Dan ini kecambah. Kalau di pasaran, sering kita temui di pasar tradisional, mungkin kecambah ini ya, kecambah kedelai, kecambah kacang, dan sebagainya. Sebenarnya kobis merah juga bisa dikecambahkan, bayam merah juga bisa, kohlrabi juga bisa. Jadi ini perbedaannya. Kalau microgreen ini muncul klorofilnya karena tadi need light atau butuh cahaya, sehingga cahaya dia secara mempengaruhi fotosintesis, maka muncul hijau di sini ya. Nah, bagaimana makannya tadi? Urban farming dengan microgreens dan kecambah tadi itu dipanen untuk salad ya. Karena ini gizinya tinggi, maka dipanen fresh langsung, kecuali akarnya, maka ini dipotong-potong seperti ini dan langsung dimakan dengan salad. Saya kira cukup segar, bergizi tinggi dan sebagainya. Ini juga alternatif untuk sumber pangan sekarang di tingkat rumah tangga, di tingkat keluarga bisa dikembangkan, apalagi untuk bisnis. Dan saya dengar di Jakarta juga ada petani muda juga mengembangkan microgreens ini ya. Kemudian berikutnya, setelah bicara microgreen, kecambah untuk inspirasi untuk satu tema tentang urban farming, maka hidroponik dan vertikultur juga bisa dilakukan. Tadi data Google Trend menyebutkan hidroponik sayuran itu banyak dikembangkan di Lampung, namun Lampung sedikit sekali hidroponik buah-buahan. Hidroponik buah-buahan banyak dikembangkan di Jawa ternyata data Google Trends. Kalau vertikultur sudah banyak ini beli di berbagai tempat sekarang sudah menyediakan, jadi tinggal beli set yang sudah lengkap dibawa ke rumah, kemudian tinggal ditanamin. Atau skala rumah tangga juga bisa dilakukan dengan sayuran, hidroponik dengan sayuran. Itu juga bisa menjadi ide konsep urban farming. Ini hobis dan sekaligus bisa menjadi profitable karena bisa dijual. Kira-kira gitu. Dan cukup mudah saya kira, dipanen cepat. Atau bisa menggunakan autoponik hidroponik system, automatic hidroponik system. Kalau sedikit lebih maju, saya dengar ada di Semarang akhir-akhir ini cukup viral, itu ada pengusaha muda alumni Singapura ya, kalau nggak salah alumni Singapura, dan justru background-nya bukan dari pertanian, malah mengembangkan hidroponik besar-besaran buah-buahan. Jadi nanti bisa dicek datanya di Google, di searching anak muda ini, dan ternyata mampu memasok pasar buah Jakarta. Jadi buah-buah yang sehat, buah-buah yang secara quality tinggi, secara kualitasnya bagus.
Ini dengan sistem automatic hydroponic system misalnya, bisa dikontrol dengan komputer dan sebagainya. Atau konsepnya nah, kira-kira ini juga bisa dalam skala sedikit lebih tinggi dari rumah tangga, skala industri kecil atau industri menengah, ya. Itu juga bisa hidroponik dengan sistem seperti ini. Jadi pakai drip irrigation terkontrol, nutrisinya menggunakan yang penting nutrisi makro dan mikro untuk tanaman terpenuhi, bisa untuk bawang, bisa untuk bayam, bisa untuk sawi, kobis dan sebagainya. Atau saya lihat juga di sini misalnya di beberapa daerah yang tidak punya halaman luas karena rumahnya kontrakan seperti ini, kemudian ada area sedikit lapang, bisa dibuat dengan hidroponik dalam pot misalnya, cukup dengan pot, di bawahnya ikan dan sebagainya, ditata bersama-sama dalam satu wilayah menjadi pekarangan lestari. Atau ini Prof. Syukur ini banyak sekali mengembangkan cabai-cabean atau dengan urban farming, tanaman dalam pot menggunakan cabai hias ya, atau dengan menggunakan terong, tomat ya, menggunakan aneka kacang juga bisa. Kemudian bunga, baik itu bunga matahari maupun celosia, ini banyak sekali saya lihat ya, ini juga dikembangkan. Nah, itu tadi urban farming versi yang didapatkan dari Prof. Syukur dari IPB. Sekarang kita coba lebih teknis tentang skala greenhouse. Tadi ada pot, ada hidroponik, ada vertikultur. Sekarang kita ke skala yang lebih tertata, yaitu lebih terkontrol, yaitu greenhouse. Kita bisa membuat urban farming dengan ide-ide greenhouse sederhana seperti ini dengan drip irrigation atau sistem irigasi tetes. Misalnya di sini ada sumber air, dibuatkan bak air. Ini ada toren penampungannya, ada mesin pompa, filter, kemudian ada beberapa nutrisi sudah dimasukkan di sini, dan melalui drip-drip ini, melalui selang-selang kecil ini ya, drip secara otomatis dia akan mensuplai air atau nutrisi ke dalam tanaman. Nah, kira-kira contohnya gini, skala dalam skala rumah tangga atau skala industri kecil ya. Selain hobi, selain juga menyalurkan hobi, namun juga ada unsur produktivitas. Jadi ini misalnya menggunakan skala greenhouse dengan drip irrigation atau skala tetes ya, sistem pengairan tetes, sedikit terkontrol pada paprika. Ini paprika ini kita banyak mengenal ada beberapa jenis-jenis paprika. Itu juga bisa dikembangkan. Kemudian apa peluangnya? Kalau tadi kita sudah mengenal, sekarang bagaimana peluang usaha urban farming? Ya, peluang usahanya bisa dari segi sarana produksinya tadi. Sekarang orang menangkap peluang urban farming, dia membuat pipa-pipa hidroponik, ada sistem vertikultur dan sebagainya. Atau bisa menjual benih dan bibitnya. Nah, ini kebetulan ini di bidang keilmuan saya di sini. Jadi ada yang merakit varietasnya karena tadi secara genetik butuh kultivar yang unggul, butuh varietas yang unggul. Atau bisa menjual produknya. Jadi hasil panenannya, sayur, buah, bunga bisa menjadi peluang usaha atau syarat. Halo, ini baik. Atau secara teknologinya juga bisa. Secara teknologinya misal menjual jasa tutor dari segi keilmuan atau mentoring dan sebagainya bisa. Ini menjadi peluang usaha yang saya kira bisa ditangkap oleh masyarakat dari berbagai profesi. Nah, sekarang ke Politeknik Negeri Lampung. Nah, karena saya menjadi dosen di Politeknik Negeri Lampung, sekarang apa yang bisa dikembangkan sekarang untuk menangkap peluang urban farming? Jadi di Politeknik Negeri Lampung saat ini itu ada program namanya Teaching Farm. Ada beberapa program studi mengembangkan teaching farm dengan keahlian bidang keilmuan masing-masing. Ada yang hortikultura, ada yang peternakan, ada perkebunan, ada perbenihan. Dan karena saya orang teknologi benih, maka di sini saya akan coba paparkan tentang konsep home garden atau pekarangan versi teaching farm. Ini ada ini di luar. Ya. Halo. Ini mohon maaf ada sedikit noisy ya.
Gitu. Nah, ini konsep home garden-nya misalnya dengan bunga-bungaan sederhana. Ini yang Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa lihat di sini. Ini cukup dengan tanaman krokot, itu juga bisa dilakukan. Ini maka kampus-kampus juga perlu dilakukan penghijauan seperti ini. Saya melihat kampus-kampus di Jepang itu banyak ditanamin bunga sakura dan tamannya tertata baik sekali, gardennya tertata dengan baik. Saya kira kampus-kampus di Indonesia juga bisa melakukan itu. Meskipun bukan kampus yang berbasis pertanian. Saya kira penataan-penataan garden di kampus-kampus di perguruan tinggi atau terutama di perkotaan itu sangat sekali dianjurkan karena untuk menekan emisi karbon tadi. Ya, ini contoh-contohnya hanya dengan krokot misalnya atau beberapa tanaman-tanaman hias didesain dan ditata dengan baik. Cukup begitu saja. Kemudian atau mengembangkan ide urban farming, ini yang saya lakukan. Ini kebetulan saya sendiri. Sepertinya sama ya. Ya, insya Allah sama ini. Jadi mengembangkan, saya coba kembangkan versi tomat mini atau mikrotom. Ya, jadi ini tomatnya hanya 10 cm dan berbuah sudah banyak. Bisa dimakan tidak, Pak? Yang tipe liar atau yang wild type itu sebenarnya bisa dimakan atau digunakan untuk riset atau penelitian, misalnya genetic engineering atau untuk penelitian protein atau proteomik dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Kan sekarang modelnya work from home dan kita tidak tahu sampai kapan. Maka beliau-beliau yang misalnya bagi Bapak Ibu yang jiwa penelitiannya tinggi misalnya bisa jadi area risetnya dibawa ke rumah gitu, dibawa ke rumah, di rumah bikin ruang sederhananya, kamar sederhananya disulap menjadi lab-lab sederhana seperti ini. Ini hanya saya lakukan ini dengan hidroponik, ini di bawahnya air. Jadi saya buat tomat yang hanya 10 cm, ini kalau di penggaris hanya 10 cm, buahnya sudah banyak dan kecil-kecil banyak juga gitu. Dan selain seni, estetika, dan nilai jual, dan bisa untuk gift atau hadiah. Misalnya kalau rapat-rapat, ini cukup dipajang di depan meja rapat, saya kira menjadi ide-ide kreatif ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi sekarang urban farming, ada yang nilai jual tinggi yang perlu kita kembangkan. Karena buah sedikit sekali ternyata, banyak kesayuran. Gitu. Kalau di IPB, Prof. Syukur itu mengembangkan cabai-cabai hias, maka saya di Lampung mengembangkan nanti ada tomat, ada semangka. Semuanya saya kembangkan versi mininya. Ini ada tomat mininya. Kira-kira begitu. Ini kalau untuk gift, ya bentuknya juga sudah cukup lumayan. Dan berikutnya misalnya membuat skala greenhouse. Greenhouse sekarang juga lebih ditingkatkan lagi levelnya, yaitu greenhouse berbasis IoT atau Internet of Things. Karena sekarang kita harus mengkombinasikan dengan kemajuan teknologi. Sekarang revolusi industri 4.0 itu juga harus diterapkan. Misalnya membuat skala greenhouse sederhana seperti ini, kemudian membuat tanaman dalam pot, kemudian beberapa sistem sensor-sensor misalnya pH, kemudian kelembapan, moisture-nya, humidity-nya, intensitas cahayanya itu bisa dikontrol dan datanya selalu direkod menggunakan berbasis IoT, Internet of Things. Ini yang kita lakukan di kampus. Nah, kira-kira seperti ini. Saat misalnya kita kembangkan dari melon mini. Ini melon mini, ini saya introduksi dari Jepang. Jadi melon mini ini namanya ginseng makuauri. Kalau di Jepang itu namanya makuauri. Ini ginseng makuauri, ini ogan makuauri. Kalau ginseng ada sekat-sekat putih seperti ini, ada garisnya. Kalau ogan makuauri itu mulus. Dan ternyata tidak saya temukan di Lampung. Di pasar Lampung beberapa kali saya ke supermarket dan ke pasar tradisional tidak ditemukan. Kemudian kemarin kita tanam dan saya bawa ke pasar langsung banyak yang order. Dan ini juga menjadi alternatif urban farming di perkotaan di samping sayuran dan tanaman hias. Karena urban farming buah-buahan ternyata banyak di Jawa. Di Lampung masih sedikit, maka ini menjadi alternatif. Di metro saya kira sudah banyak akan dikembangkan nanti ya. Kira-kira begitu. Berbasis IoT misalnya. Jadi temperature-nya terkontrol, humidity-nya terkontrol, hanya cukup dengan sensor tadi yang harganya tidak terlalu mahal. Dan bisa dikonekkan dengan Android. Jadi bisa dikontrol dengan Android, misalnya dalam seminggu ini atau dalam hari ini, bagaimana kondisi temperature-nya, suhunya, bagaimana kondisi kelembapannya, bagaimana kondisi soil moisture-nya, soil temperature-nya.
bagaimana intensitas cahayanya di dalam greenhouse tadi. Untuk apa? Ini yang lingkungan tadi kita perlu kontrol dan kita cukup sediakan dengan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman pastinya. Agar hasilnya maksimal, agar yield produknya itu secara kualitas juga baik, juga banyak, secara kualitas atau secara quality-nya juga high quality gitu. Di samping juga profitable nanti, ya. Itu juga ada added value, ada value added-nya, ada profitable, di samping juga daya saing, competitiveness. Jadi kira-kira begitu. Ini bisa dilakukan dan saya insya Allah siap untuk mendampingi bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan seperti ini. Berikutnya di samping melon mini, kemudian tomat mini, ya saya kembangkan juga di City Ching Farm itu semangka ya. Ini semangka. Kalau banyak semangka besar-besar untuk urban farming, saya berpikir masyarakat perkotaan itu satu keluarga, suami, istri, anak 2, paling satu anggota keluarga 4 kalau di perkotaan ya. Karena tinggalnya di apartemen, kemudian di kontrakan ya kebanyakan loh ya ini sebagian besar. Maka kalau saya buat semangka yang besar sekali, maka ketika dia beli dibawa ke rumah, kulkasnya tidak muat. Kemudian sekali dibelah nggak habis ya. Nah disitulah saya muncul ide dikembangkan yang mini-mini saja. Ini semangka mini berbagai tipe. Ini ada pepaya yang kuning ini pepaya. Kemarin saya lihat pepaya California, pepaya Kalina itu banyak sekali saya temukan di Lampung. Kemudian saya berpikir saya akan buat semangka yang tipenya seperti Kalina. Ini yang hijaunya seperti ini, hijau strip-strip. Ini yang dengan stripnya lurus. Kalau ini stripnya agak sedikit pudar, ya. Ini yang tanpa strip, yang gelap, kulitnya gelap, dan ini gelap dengan strip. Jadi kita buat berbagai varietas. Karena saya seorang pemulia, dengan bersama mahasiswa, bersama tim pemuliaan di Politeknik Negeri Lampung, kita kembangkan ini dan ini benih-benihnya. Ya. Jadi silahkan nanti bisa menghubungi kami jika tertarik. Kita kembangkan bersama untuk konsep urban farming dengan sistem pot juga bisa dilakukan. Atau syukur-syukur buat greenhouse mini yang berbasis IoT tadi, biar sedikit maju modern ya. Gitu. Mohon maaf Bapak. Iya Pak, ya Bu. Waktunya 5 menit lagi. Oh siap, insya Allah ini sebentar lagi selesai. Gitu. Nah yang berikutnya tadi sudah ada tomat mini, ada melon mini, ada semangka mini. Nah sekarang kita perlu membuat yang estetis, yang bernilai jual tinggi. Saya di kampus bersama tim membuat semangka bentuk hati. Ya, ini saya kembangkan di kampus. Jadi silahkan nanti juga masyarakat bisa mengembangkan produk ini. Kenapa? Ketika semangka sama melon itu ketika hanya kita jual dalam bentuk bulat saja, maka harganya paling satu semangka itu 50.000 ya. Atau berat satu semangka atau satu melon itu beratnya 2,5 kilo sampai 3,5 kilo misalnya. Kalau 1 kilo harganya 5.000, ya bisa dihitung sendiri ya. Satu buah tidak sampai 50.000. Namun dengan sentuhan ilmu dan karya inovasi, maka ini saya buat dalam bentuk loaf, baik melon maupun semangkanya. Dan ini yang makuauri tadi, yang ini. Jadi sekali nanam itu ada melon mini, semangka mini, ada tomat mini, ada apa lagi ya. Ini banyak sekali kita bentuk-bentuk seperti ini dan nilai jualnya akan lebih tinggi. Kita cek dari segi harga. Saya coba cek harga, berapa sih harga? Kalau kita mengenal semangka bentuk hati itu muncul Jepang, semangka bentuk kotak. Di kami sekarang bisa membuat yang kotak, yang bentuk hati ya. Kita juga kembangkan yang kotak, ada juga. Dan kita buat yang non biji, kita kembangkan yang seedless atau non biji. Ternyata harganya itu semangka bentuk hati dibanderol 1,2 juta. Kalau kita urban farmingnya hanya nanam buah-buahan melon semangka tadi yang bulat saja, harganya nggak nyampe 50.000 satu buah ya. Tapi ternyata kalau dengan sentuhan inovasi, tentunya dengan teknologi budidaya yang harus kita perlu belajar, ini harganya segini ya. Kan lumayan ya. Kalau punya 100 buah, udah punya duit 100 juta. Nah yang beli siapa? Jangan dijual di pasar tradisional pastinya. Harus dijual di pasar-pasar yang harga itu harus yang tepat. Misal ikan koi kalau dijual di pasar tradisional paling dihargai berapa?
Tapi kalau ikan koi dijual para penghobi, harganya lebih mahal dari pemiliknya kadang. Begitu juga dengan karya seni urban, buah-buahan seperti ini ya. Bisa jadi orang karena menghargai inovasi, karena menghargai seni, di Jepang saja harganya 1,2 juta. Kalau di Indonesia belum banyak dikembangkan, nah ini menjadi ide kreatif. Dan ini kita kembangkan di kampus. Nah, kemarin juga promosinya kita coba lihat, acara-acara event seminar misalnya saya juga tampilkan. Ini ada teman yang dari Jepang, sambil mengenalkan budaya Jepangnya, saya juga perkenalkan produknya ini. Ada melon cinta, ada melon hati, ada semangka hati. Kira-kira begitu. Kira-kira itu sustainable city untuk urban farming. Sekali lagi terima kasih dari saya untuk materinya, saya kira selesai. Semoga kita untuk diskusi dan saya sendiri sebenarnya tidak lebih tinggi ilmu dan pengalamannya, namun Bapak Ibu saya mohon kita berdiskusi bersama saling belajar. Saya kira itu, terima kasih Mbak Moderator ya. Dari saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk mematikan screen share-nya. Iya. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat jelas dapat kita terima bersama, Bapak. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Berikut sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom komentar YouTube ataupun di live Zoom kami. Pertanyaan pertama datang dari YouTube, dari user Jumiati ST. Izin bertanya, jenis tanaman lokal ataukah tanaman impor yang cocok dikembangkan untuk urban farming dilihat tidak hanya dari nilai ekonomi, namun juga dari nilai kelestarian lingkungan. Silakan Bapak untuk ditanggapi. Baik, langsung ditanggapin ini ya, Mbak Moderator ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih dari Ibu siapa tadi? Ibu Jumiati, Pak. Ibu Jumiati. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Di sini saya kira pertanyaannya sangat menarik karena menyinggung tentang pangan lokal. Nah, ini yang sebenarnya saya sangat senang sekali. Apakah pangan lokal yang perlu kita kembangkan untuk urban farming ataukah tanaman introduksi, itu tanaman-tanaman yang kita datangkan dari luar negeri? Saya kira dua-duanya menjadi potensi yang perlu dikembangkan. Di Indonesia, Ibu Jumiati ini ya, itu banyak anak muda milenial. Kalau saya tanya 10, sebutkan 10 pangan lokal di Indonesia, itu rata-rata yakin saya. Aku ada yang 3, ada yang 4. Pangan lokalnya butuhnya singkong, ya, ganyong, begitu ya. Dan ternyata kalau kita cermati banyak sekali pangan lokal di Indonesia. Ini tidak kita perkenalkan. Seharusnya urban farming juga mengenalkan misalnya ubi banyak varietasnya. Dan lokal ya. Pangan-pangan lokal itu banyak sekali. Itu saya kira bisa dikembangkan juga di samping kita untuk memperkenalkan. Permasalahannya ini tentunya pemerintah juga harus support. Misalnya pemerintah mewadahi berupa festival pangan lokal gitu. Jadi kalau di Jepang itu ada festival pangan lokal, di sana itu memperkenalkan, mengundang masyarakat, kemudian masak bersama, kemudian makan bersama. Saya kira juga perlu dilakukan di Indonesia, baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten, mengenalkan ada festival pangan lokal. Saya kira juga sudah ada, namun perlu lagi dikembangkan. Masyarakat diundang memasak pangan lokal di versi daerah masing-masing begitu ya. Kemudian di sana makan bersama. Kontennya atau substansinya itu makan bersama, tapi sebenarnya itu adalah mentransfer, mengenalkan produk pangan lokal di daerahnya masing-masing. Saya kira generasi muda akan ini. Di samping juga nanti anak-anak muda kalau disuruh makan singkong itu aja gengsi ya. Tapi kalau sudah dibuat makanan, terjadi makanan yang enak, berbagai jenis makanan, saya kira lebih menarik. Saya kira gitu ya. Urban farming juga bisa untuk pangan lokalnya. Atau introduksi juga bisa. Misalnya, mohon maaf ini, pepaya Kalina itu juga induknya itu dari luar ya, California ya. Itu yang mengembangkan itu kalau pepaya itu ada Profesor almarhum Profesor Sriani Suci Prihastuti itu dari IPB. Itu merakit itu dan sekarang kita bisa tanam tuh, banyak petani tanam. Itu dari beliau. Sekarang beliau udah almarhum di 2012 kalau tidak salah. Jadi doa terbaik untuk beliau. Karena saya kira begini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya.
di dunia pemulihan tanaman itu hampir semua masyarakat bisa nanam benih yang bagus, nanam benih yang unggul, nanam benih tanamannya jadi bagus, jadi bernilai jual tinggi. Itu lupa siapa yang merakitnya. Siapa yang merakitnya varietas-varietas unggul itu? Dialah sang pemulia. Pemulia itu hatinya ikhlas karena tidak banyak mengenal. Kalau saya tanya siapa yang merakit varietas Ciherang, padi Ciherang? Nggak ada yang tahu. Tiap hari kita makan padinya, tapi kita nggak pernah menghargai siapa pemulianya gitu loh. Nah, mulai sekarang nanti saya akan perkenalkan bahwa itu. Bisa ya, saya kira itu ya Bu Jumiati, dua-duanya bisa dikembangkan. Saya kira begitu, Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari live chat di Zoom. Datang dari Ibu Sunarti. Pertanyaannya, sebagai orang awam, bagaimana cara memilih buah yang masih fresh, seperti semangka, pepaya, pisang, dan lain-lain, yang tidak disuntik pewarna dan rasa manis? Silakan Bapak untuk ditanggapi. Dari Ibu Sunarti ya? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sunarti. Nah, ini yang pertanyaan bagus juga ini. Saya kira ini pertanyaan karena ibu-ibu pasti fokus ke makanan. Ini saya kira kepedulian seorang ibu terhadap keluarganya pasti ya. Karena kalau beli semangka, beli melon, di dalamnya sudah disuntik dengan ditambahkan zat pemanis buatan misalnya, itu kan kita susah mengenalnya ya. Dan ini saya kira ini kepedulian ibu-ibu, saya kira ini sangat mulia sekali. Nah, ini butuh ilmu. Sedikit saya berbagi kepada Ibu Sunarti ya. Jadi satu begini, ini kelemahan di kita. Kalau di Indonesia itu dari petani menanam kemudian langsung dijual di pembeli dan pembeli itu menjualnya kembali. Jadi rantai distribusinya panjang sekali. Jarang saya lihat misalnya petani punya asosiasi, dari asosiasi petani itu memberikan jaminan, memberikan garansi bahwa produknya itu aman, produknya itu healthy, produknya itu high quality. Itu jarang sekali saya temukan dan baru dikomersilkan, baru dijual di pasaran. Yang sering terjadi langsung direct, dan kalau semangka atau melonnya tadi karena menyebut komoditas semangka melon, kemudian semangka melonnya ternyata disuntik pemanis buatan, yang disalahkan biasanya bisa jadi petaninya. Padahal petaninya yang nanam itu dijual saat panen tidak disuntik. Mungkin di tingkat pedagangnya melakukannya, yaitu oknum ya. Saya juga tidak bisa menyebutnya. Namun bagaimana mengenalnya ini? Karena kalau kita membeli itu, kita konsumsi, dikonsumsi oleh anak kita, oleh keluarga kita, pasti akan membahayakan kesehatan kita. Misalnya begini, maka berhati-hati dalam membeli. Saya sering sekali kalau saya misalnya beli semangka itu saya pukul-pukul pakai jari tuk 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 gitu, misalnya gitu. Kemudian petani juga kalau panen itu tidak melibatkan tangkai daunnya ya. Jadi tadi saya coba ini kalau ada tangkai daunnya itu, kalau tangkai daunnya itu tangkai buah, ada tangkai buahnya itu. Kalau tangkai buahnya itu masih hijau, berarti buah itu fresh. Tapi kalau tangkai buahnya itu sudah copot, kemudian tangkai buahnya sudah kering sekali ya, itu buah itu dipastikan sudah lama masa simpannya, bisa seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Kebetulan saya kalau semangka sama melon itu mudah sekali. Ibu sedikit pukul-pukul dengan jari gitu kalau beli. Kalau bunyinya berat, buk 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 gitu, nah bisa dipastikan itu di dalamnya itu busuk atau di dalamnya itu sudah lama ya. Tapi kalau masih nyaring tung tung tung, gimana ya naninya? Susah untuk dibuktikan ya. Kecuali ibu bersama saya nanti. Biasanya pedagang juga melakukannya itu. Nah, untuk disuntik atau tidak, kenali di permukaan buahnya. Di permukaan buahnya itu, kalau mulus sekali, kalau disuntik pasti ada bekas ya. Teliti, kira-kira seperti itu. Kalau nanti beli dan kebetulan manis banget, Brix-nya buah itu sebenarnya antara 10 sampai 12 di Indonesia itu. Kalau Brix itu kadar gula ya. Kalau ibu cek menggunakan alat namanya refraktometer, buah itu rata-rata di Indonesia itu 10-12 lah. Tapi kalau buah itu ternyata Brix-nya tinggi banget, misalnya 14, 17, perlu dicurigai itu. Buah itu apakah berarti kok manis banget gitu? Apakah manisnya itu benar-benar dari kadar gula si alami dari buah itu atau dari pemanis buatan begitu. Maka atau lebih ibu teliti lagi, ibu senang lagi, diujikan di lab.
dibawa buahnya ke lab diuji ya. Bisa dikirim juga ke kami. Itu kalau mau detail lagi. Gitu. Kira-kira begitu ya, Bu Sunarti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir, karena kita memiliki keterbatasan waktu, maksud saya. Dari Edison, ITERA Lampung, izin bertanya kepada Bapak Anung, apakah urban farming bisa menghindari penggunaan pestisida, bahkan sama sekali tidak menggunakan pestisida? Silakan Bapak untuk ditanggapi. Terima kasih dari Pak Edison ya, dari Pak Edison dari ITERA. Terima kasih. Ini sepertinya beliau praktisi dan penghobi juga untuk urban farming karena peduli dengan pestisida gitu. Kalau di tanaman hias itu memang kita tidak bisa pungkiri untuk zero pesticide itu akan susah ditemukan ya, zero pesticide. Maka yang bisa dilakukan adalah meminimalisasi atau mengurangi lah, kira-kira begitu. Karena kalau saya bilang seluruh masyarakat Indonesia jangan pakai pestisida, nanti perusahaan pestisida pasti komplain dan bisa ngamuk-ngamuk ke saya ya. Jadi meminimalisir. Bagaimana meminimalisir pestisida? Jadi pestisida itu banyak jenisnya kan. Ada herbisida untuk rumput, ada insektisida untuk insek, ada fungisida untuk jamur, ada bakterisida untuk bakteri ya, dan sebagainya. Jadi jenisnya macam-macam banyak. Nah, untuk meminimalisirnya, maka tadi prinsipnya kalau di ilmu pemuliaan itu fenotip atau penampakan, kalau kita misalnya urban farmingnya tanaman hias. Kalau mau tanaman hiasnya tetap terjaga dengan baik, karena tanaman hias kan dilihat estetikanya ya. Itu misalnya kultivarnya dicari kultivar yang unggul, secara genetik dia sudah baik. Kemudian lingkungan di sini media tanamnya dibuat media tanaman yang sesuai. Kalau sudah media tanamnya sesuai, kemudian kultivarnya juga sudah unggul, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman terjaga, maka insya Allah ini penggunaan pestisida nanti akan sedikit sekali. Kira-kira begitu. Kalau di buah-buahan, nah di buah-buahan diharapkan diminimalisir seminimal mungkin, karena kalau buah itu dikonsumsi banyak pestisida pasti nggak healthy ya, unhealthy. Maka di sini perlu dijaga. Urban farming diharapkan juga untuk penggunaan minimalisasi pestisida. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk meminimalisir itu maka ada pestisida nabati, maka perlu dikembangkan nanti belajar bersama untuk menggunakan pestisida nabati saja gitu, atau pestisida kimianya sedikit saja. Yang perlu dibanyak pestisida nabati. Kalau mau lebih ini lagi belajar budidaya sama kayak hidup kita. Kalau kita ini sehat, maka penyakit pun datang kabur sendiri. Kira-kira begitu. Maka kita tidak mengkonsumsi obat. Begitu juga dengan tanaman. Jaga selalu tanaman itu sehat, maka penyakit juga datang, mampir doang, pergi lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu langsung pergi lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi dijaga terus kondisi tanamannya. Kira-kira gitu Pak Edison, insya Allah harapannya ditekan pestiside karena harapan urban farming kan untuk menekan emisi karbon dioksida dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih moderator, semoga menjawab, dan saya harap tidak puas dengan jawaban saya agar tetap belajar dan mencari jawaban lebih tepat lagi. Saya kira begitu. Iya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi pertama pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri sesi pertama, saya persilahkan Bapak Anung untuk 1 menit closing statement. Disilahkan. Baiklah, ini yang susah ini. Biasanya saya kita berdiskusi, kemudian partisipan menyimpulkan sendiri. Biasanya saya begitu. Tapi ini saya coba menyimpulkan sedikit saja, karena closing statement biasanya dibutuhkan untuk sharing session. Baik Bapak Ibu, kemudian ada semua partisipan, baik itu dari kalangan muda maupun kalangan senior-senior saya ya. Ada guru-guru saya juga, saya lihat itu semuanya. Urban farming di samping juga untuk estetika, jadi saya menganjurkan untuk di situ ada profitable. Di samping hobi juga menghasilkan, karena finansial sekarang menjadi kendala di tengah pandemik seperti ini. Jadi selain dengan hobi ya, itu juga coba beralih juga dikembangkan ke profitable, kemudian competitiveness, yaitu urban farming yang competitiveness, punya daya saing tinggi, punya nilai jual tinggi, yang value added-nya tinggi. Saya kira begitu. Dan kembangkanlah urban farming di luar kebanyakan orang gitu. Seperti tadi misalnya kalau orang jual melon semangka kok bulat saja,
Ya saya akan jual yang bentuk hati atau kotak atau segitiga atau sebagainya. Kalau orang jual begini, saya akan buat begini. Maka di situ akan nilai kita ciptakan pasar sendiri, akan lebih menantang ya. Saya kira gitu dari saya value added-nya. Silahkan berkreasi dengan urban farming, dengan passion masing-masing, bisa tanaman hias, bisa sayuran, bisa buah-buahan ya dan sebagainya. Silahkan, pada intinya adalah kita memproduktifkan diri untuk berkreasi, berinovasi agar apa? Agar menjadi agent of change. Jadi misalnya saya berprinsip begini, ada anung, tidak ada anung sama saja, maka lebih baik anung tidak ada, kira-kira begitu. Maka biar anung itu dianggap ada, maka anung harus membuat perubahan. Kira-kira gitu, Mbak, closing statement saya, jadilah agent of change dimanapun kita berada. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, closing statement yang sangat membangun kita semua untuk mencoba urban farming. Closing statement tersebut sekaligus mengakhiri sesi pertama online course pada hari ini. Tidak lupa, seperti biasa kita akan melakukan sesi foto bersama. Disilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan fitur video. Silakan untuk diaktifkan. Baik, pada hitungan ketiga saya akan mengambil foto. 1, 2, 3. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada pemateri. Saya Nada Sintika, mohon undur diri. Kita akan jumpa lagi pada sesi kedua beberapa menit mendatang dan kita akan jeda sejenak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.